Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa biar ada sukacita ilahi yang melimpah di dalam hati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu saat ini. Sebentar kami ingin mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu. Bimbing kami ya Tuhan, kami mau datang dengan penuh kerendahan hati, penuh ucapan syukur, ingin mendengar suara-Mu, ingin berada di bawah pimpinan-Mu ya Bapa. Biar firman-Mu menyegarkan kami, firman-Mu mengubah kami, biar kami bertelinga, mendengar, dan biar tangan kami melakukan ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus berbicaralah sebab hamba-Mu mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Segala syukur bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Firman hari ini adalah pengingat untuk kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 88 ayatnya yang ke-6. Mazmur 88 ayatnya yang ke-6. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi. Kau huruf besar saudara, berarti yang tidak Tuhan ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Tidak seperti ayat-ayat lain yang biasa dibacakan yang positif. Maka hari ini, ayat ini adalah pengingat untuk kita. Pada saat kita membacanya, ada suatu hal yang sangat menyedihkan di sini yang kita bisa lihat bahwa Tuhan bisa loh tidak mengingat seseorang. Ada suatu pemikiran yang banyak orang Kristen punya di dalam pikiran mereka bahwa Allah itu maha sabar, Allah itu penuh kasih, penuh dengan pengampunan. Allah itu selalu mengampuni dosa kita, penuh dengan kasih. Dia tidak akan mungkin melepaskan kita, Dia tidak akan mungkin melupakan kita. Tuhan tidak mau melupakan kita. Tapi kadang kalau kita memandang remeh kasih Tuhan, kalau kita menganggap remeh, menganggap murah kebaikan Tuhan, kalau kita pikir, oh karena Yesus sudah mati, surga adalah hak saya, apapun boleh saya lakukan, saya tinggal minta ampun, lalu pada akhirnya pada saat saya sudah lepas dari dunia ini saya akan masuk ke surga. Enggak saudara. Ada saatnya ada orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau hidup untuk Dia, tidak mau hidup di dalam kehendak Tuhan, tidak mau mengikuti firman-Nya. Matius berkata, mereka akan berseru di gerbang, Tuhan, Tuhan, aku melakukan ini, aku melakukan itu. Tuhan berkata apa? Enyahlah kamu segala pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Jadi ini adalah satu pengingat sekali lagi. Seperti ditulis di dalam Mazmur 88 ayat 6 ini. Mereka terputus dari kuasa-Mu. Tuhan berkata begini, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau,
Aku sekali-sekali tidak akan pernah melupakan Engkau. Tapi saudara, sering kita yang lupa akan Tuhan. Sering kita yang melangkah jauh dari Tuhan. Biar hari ini menjadi suatu pengingat untuk kita untuk tidak menganggap remeh, menganggap murah hadirat Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Satu ayat lagi yang ingin saya bacakan, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berseluruhlah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, kesempatan yang kita punya saat ini, saudara, kalau kita tidak memakainya untuk mendekat kepada Tuhan, kalau kita tidak memakainya untuk mencari Dia, kalau kita tidak dengan aktif mendekat kepada Tuhan, maka kita tanpa kita sadari, kita akan perlahan-lahan menjauh daripadanya. Kita akan perlahan-lahan melupakan Dia. Kita pikir kita masih menjadi orang Kristen. Kita pikir kita masih anak Tuhan. Tapi tingkah laku kita, hati kita menjauh. Sekali lagi biar hari ini menjadi pengingat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Mari kita serahkan hati kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita saat ini. Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami diingatkan bahwa Engkau selalu mendekat kepada kami, bahwa Engkau saat ini membuka diri-Mu untuk berhubungan erat dengan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Bapa, ingatkan kami mau ingat saat ini bahwa ini adalah kesempatan yang begitu besar, begitu mahal, yang sudah Engkau bayar dengan darah-Mu di kayu salib. Untuk tidak kami sia-siakan, ya Tuhan. Biar kami mau mendekat kepadamu dengan sepenuh hati kami. Biar kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu, kasih-Mu. Biar kami mau datang dengan penuh ucapan syukur, menyembah-Mu setiap saat, menyembah-Mu setiap hari. Menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Semua umat-Mu, anak-Mu yang mendengar, kami berdoa Tuhan, biar hadirat-Mu masuk ke dalam hati kami, dan biar kami berjalan di dalam kehendak-Mu, di dalam firman-Mu, biar kami bisa memuliakan Engkau dengan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin.